Percaya bahwa sewaktu kita andalkan Tuhan, pasti sesuatu terjadi yang dalam hidup kita. Amin. Perkara-perkara bukan hanya perkara kecil, perkara yang besar, bahkan perkara yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita dipertemukan Tuhan kembali di tempat ini. Kita percaya bahwa kita sungguh diberkati Tuhan. Amin. Dengan kekuatan yang Tuhan beri dalam hidup kita, kita tahu bukan karena kekuatan kita, tapi anugerah Allah yang besar. Saudara diberkati bukan karena saudara yang kuat, tapi anugerah Allah yang besar dalam hidup kita. Puji Tuhan saudara, persiapkan hati saudara sungguh-sungguh untuk Tuhan, menyembah, memuji, muliakan nama Dia, sebab hanya Dia yang layak kita tinggikan. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Kami sungguh merasakan betapa baik Tuhan dalam hidup kami. Kami sungguh mengalami betapa besar pertolongan dan perlindungan-Mu bagi kami. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan beri dalam hidup kami untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Bukan mendatangkan kecelakaan, tetapi memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Itu sebabnya pagi hari ini Tuhan, kami mau siap untuk memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan, yaitu mempersembahkan tubuh jiwa roh kami sebagai satu persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Engkau. Itulah ibadah yang sejati di hadapan-Mu. Itu sebabnya Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati kami semua. Kami yang datang dengan lemah, kami dikuatkan. Kami yang datang dengan sakit, disembuhkan. Kami yang datang dengan berbagai-bagai pergumulan persoalan hidup, kami percaya ada jalan keluar di dalam Engkau Tuhan. Kami datang Tuhan, kami percaya kami pulang sebentar. Ada sukacita, ada kemenangan, ada kuasa, ada Tuhan perubahan, ada mujizat terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala bentuk apapun yang dikerjakan oleh kuasa iblis yang mau mengambil setiap berkat yang Tuhan mau berikan bagi kami, sehingga kami tidak ada semangat, tidak ada sukacita, kami tolak dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama kuasa darah Yesus. Kami hanya izinkan kuasa Roh Kudus ambil alih akan tempat ini, ambil alih akan ruangan hati kami Tuhan. Kami boleh bersukacita memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap jemaat-Mu yang mungkin mereka dalam persiapan atau dalam perjalanan, mereka boleh tiba di tempat ini. Bersama-sama kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian, segala kemuliaan kami persembahkan kepada Raja di atas segala raja, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari semua kita yang percaya katakan amin. Mari kita berikan sorak kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kuasa-Mu itulah yang menguatkan kami. Itu dasar kami untuk berharap kepada Engkau. Kami selalu berserah bahwa rancangan dan rencana-Mu indah dalam setiap hidup kami. Engkau Bapa mengenal kami. Haleluya Yesus. Ceritaku dari
isi hati kami Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Bapa, Kau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau telah memilihku. Ubahkan kami Tuhan, sempurnakan kami menjadi karya-Mu yang indah. Haleluya. Kini aku percaya tiada rancangan-Mu bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari bersama-sama saudara, biarkan jemaat namanya pujian ini. Tuhan mengenal. Haleluya. Bapa, Engkau, praise God. Engkau mengenal setiap isi hati kami, lebih dari apapun Tuhan. Bahkan Engkau tahu cerita kami, sampai kedalaman dan isi hati kami pun Engkau tahu Tuhan. Haleluya. Tidak peduli masa lalu kami Tuhan. Oh, haleluya. Engkau memilih kami. Engkau memilih kami. Yes, praise God. Ubah kami Tuhan, sempurna kami jadi karya-Mu. Yeah.
tidak akan pernah mendatangkan kecelakaan, tetapi merancangkan rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan dengan penuh pengharapan dalam hidup kami. Sebab Engkau berkata, sebab bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, serta menetapkan kamu, sehingga kamu pergi dan menghasilkan buah. Buah itulah tetap padanya. Praise God.
kasih Tuhan. Katakan di dalam hatimu, terima kasih. Sebab Dia telah menyatakan kasih anugerahnya yang besar. Apapun yang menjadi pergumulanmu pagi hari ini, Dia yang lebih mengerti, Dia yang lebih tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Tidak ada yang tersamar di hadapan Tuhan. Ketika kita membawa hati yang penuh dengan kehancuran, saya percaya bahwa kuasa-Nya sanggup mengubah. Tuhan mencari hati yang hancur. Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Kami datang kepadamu, kami sembah Engkau, Kau yang layak. Haleluya. Kiara bala bayana si kiara bala. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Haleluya, hanya bagi anak domba. Haleluya, Yesus Tuhan. Praise God. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, praise, haleluya, haleluya.
ini Tuhan. Penuhi setiap hati kami yang rindu, yang haus akan Engkau. Dan biarlah malaikat, seluruh malaikat bertempik sorak akan Engkau, memuji nama-Mu. Bersyukur Tuhan, kami percaya Tuhan ada di tempat ini. Di tengah-tengah perhimpunan atas nama-Mu Tuhan ada. Terima kasih Tuhan, kami mau bersuka cita, kami mau bernyanyi, kami mau bersorak hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Katakan dengan sorak, haleluya. 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 Berikan salam satu dengan yang lain. Katakan ada sukacita, ada damai yang Tuhan beri di dalam setiap kehidupan kita. Sebab Dia Tuhan Raja kita yang maha besar. Haleluya. Praise God. Saudara siap memuji Tuhan? Amin. Saudara siap memuji Tuhan? Amin. Berikan sorak yang lebih lagi bagi Raja segala Raja. Praise.
tetap memuji Tuhan? Lebih lagi, sebab dialah ada dasar yang kita harapkan, adalah bukti yang kita inginkan terjadi. Sebabnya hari ini, mari lebih lagi kita mau bersorak bagi Dia. Haleluya. Terima kasih saudara, silakan duduk. Amen. Saya percaya ada kemenangan dalam hidup kita. Saya percaya ada revival pasti terjadi.
terima kasih Tuhan. Kami mau dengar Engkau Tuhan. Kami mau duduk di bawah kaki salib-Mu, mendengarkan apa setiap isi hati-Mu bagi kami. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami, supaya kami boleh dapat mengerti apa rencana-Mu yang indah dalam hidup kami. Sehingga kami tidak salah berjalan. Tapi ketika kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan terus menyertai kami. Tidak Engkau biarkan kami Tuhan. Kami percaya Engkau akan mengurapi dan memakai hamba-Mu pada saat ini. Dengan urapan secara khusus, Engkau karuniakan karunia perkataan hikmat, karunia marifat, supaya di saat hamba menyampaikan firman Allah, benar-benar kami ditegur, kami dikuatkan, kami dihiburkan lewat firman. Terima kasih. Katakan kami mau siap Tuhan. Kami mau siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami pada saat ini. Praise God. Oh haleluya Yesus. Kami siap Tuhan. Kami rindu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kami siap Tuhan. Amin. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan
kasih Tuhan, berfirman, bersuara, bersabda bagi kami karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Hati kami siap mendengarkan firman-Mu. Taruh firman-Mu dalam hidup kami Tuhan, karena firman-Mu menghidupkan kami, suara-Mu menghidupkan kami, perkataan-Mu menghidupkan kami, dan setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi semua akan terlaksana di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan di tempat ini ada hadirat-Mu ya Tuhan. Amin, amin. Penuhi kami dengan hadirat-Mu di tempat ini. Biar kekudusan-Mu menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus Kristus yang siap dengar firman Tuhan bersama katakan. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Damai sejahtera bagi kita semua. Ya. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, sukacita di pagi hari ini Bapak Ibu. Amin. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan berkata bahwa bersukacitalah. Amin. Karena perkara sorga bukan masalah makanan dan minuman, tetapi sukacita, damai sejahtera dan kebenaran. Haleluya. Amin. Ada sukacita, amin. Ada damai sejahtera. Saatnya kita mau siap diberkati dengan kebenaran. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan pagi hari ini sungguh spesial, sungguh berbahagia. Hari-hari ini kita boleh ada di minggu-minggu di mana kita memperingati kemarin hari ada kematian Tuhan Yesus, bahkan Dia telah bangkit dan kita menunggu Dia naik ke surga. Tetapi kita percaya bahwa 2000 tahun yang lalu semua itu telah terjadi. Amin. Dan sekarang kita menanti bukan lagi kenaikan, bukan lagi Dia ke surga, tetapi Dia mau datang menjemput saya dan saudara. Amin. Menerima mahkota yang kekal. Nah pagi hari ini saya mau bicara tentang hubungan dengan Tuhan, in relationship with God. Haleluya. Boleh kita mau cek satu persatu sebentar ini handphone. Ada enggak di handphone saudara, di Facebook saudara, tulis di status in relationship with. In relationship with, ada semua tulis di situ inisial R, gitu, inisial W, ya, begitu. Hubungan, menjalin hubungan dengan titik. Tetapi saya mau bicara pagi hari ini sesuai dengan Tuhan taruhkan dalam kehidupan saya pribadi, baik itu secara pengalaman, secara pribadi, dalam kehidupan setiap hari, bagaimana kita menjalin suatu hubungan dengan Tuhan. Amin, saudara. Ada saudara di tempat ini yang menjalin hubungan dengan Tuhan? Semua. Amin. Kita statusnya hari ini sampai Tuhan datang kedua kali harus punya status in relationship with God. Artinya Bapak Ibu saya dan saudara sedang menjalin hubungan dengan siapa? Dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Ada hubungan suami istri. Ada hubungan kakak beradik. Ada hubungan sanak saudara. Ada hubungan persahabatan. Ada hubungan apa lagi? Haleluya. Yang penting tidak ada hubungan gelap. Haleluya. Amin saudara. In relationship with God. Menjalin hubungan dengan Tuhan. Nah hari-hari ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sementara kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Kalau hari ini saudara sudah diberikan kesempatan menjadi seorang suami. Menjadi seorang istri, anak-anak, punya sahabat. Kita menjalin hubungan. Menjalin hubungan dengan suami, istri, anak-anak, menjalin hubungan dengan sanak saudara, menjalin hubungan dengan sahabat, bahkan kerabat. Sekalipun itu orang di jauh, tetapi karena dia orang penting, saya rindu menjalin hubungan dengan dia. Nah pagi hari ini kita mau diingatkan
hari-hari ini kita tetap terus menjalin hubungan dengan Tuhan. Amin. Saya mau cerita Bapak Ibu. Hubungan dengan Tuhan itu bukan hanya hubungan sekedar kenal. Haleluya. Bukan hanya sekedar kenal, tetapi bagaimana kita menjalin hubungan yang dekat. Amin. Ada hubungan yang jauh, LDR namanya. Asik sekali. Ya. Hubungan jarak jauh, yang satu di Indonesia, yang satu di Amerika. Seperti itu, LDR namanya. Ya. Tetapi hubungan dengan Tuhan yang saya mau katakan di sini, bagaimana kita menjalin hubungan dengan Tuhan yang dekat dengan Tuhan. Haleluya. Jangan sama seperti minta maaf ya Bapak Ibu, alo deng ungke, mau suka-suka dengar cerita. Ini alo ada batona deng itu cewek, artinya ini alo ada menjalin relationship. Amin. Haleluya. Ini alo ada menjalin hubungan dengan satu cewek. Pas-pasan hari itu hari ulang tahunnya. Ada yang saya dengar ini cerita? Dia pikir pada sahabat, ungke kita cewek hari ini hari jadi. Kira-kira kita mau kasih apa tuh bagus? Haleluya. Ungke bilang begini, bagaimana mau NDP model? Alok jawab, pendek, gode, hitam. Alok bilang, kasih biar Jo. Aduh nyana ada tawa, nyana lucu sekali ini. Amin, saudara. Haleluya. Menjalin hubungan dengan manusia, seringkali kita mendapatkan suatu perkataan, entahkah itu solusi yang tidak baik. Amin. Tetapi kalau hari ini kita mau menjalin hubungan dengan Tuhan, kita mau ada di dalam hubungan dengan Tuhan, maka Tuhan berkata, aku mau bergaul karib dengan engkau. Buka Mazmur pasal 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mereka itu siapa Bapak Ibu? Saya dan saudara. Amin. Kita menjalin hubungan dengan manusia, kita menjalin hubungan dengan orang, kita bisa kecewa. Amin. Kita bisa sakit hati Bapak Ibu. Tetapi ketika kita in relationship with God, maka Tuhan berkata, orang yang mau bergaul karib, orang yang mau takut akan Dia akan memberitahukan perjanjian-perjanjiannya. Haleluya. Segala sesuatu diberitahukannya. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Segala sesuatu diberitahukannya. Haleluya. Ada 4 hal yang mau saya bagikan kepada Bapak Ibu di tempat ini. Bagaimana 4 bagian ini telah menjadi bagian saya dan saya rindu untuk menyatakan itu. Menjadi saksi bahwa lebih luar biasa kita menjalin hubungan dengan Tuhan daripada kita menjalin hubungan dengan yang lain. Menjalin hubungan dengan manusia itu penting. Apakah itu suami, istri, orang tua, kerabat, sanak saudara, gembala, jemaat, pengurus, semua harus menjalin hubungan yang baik. Tetapi terlebih daripada itu, saudara harus punya relationship with God. Haleluya. Ada 4 hal yang terjadi dalam hidup saya dan saudara ketika kita memiliki hubungan yang baik, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mari saudara lihat. Yang pertama, bisa baca Bapak Ibu? Lihat. Ketika hidup berhubungan dengan Tuhan, yang pertama kita punya intimacy with God. Kita punya keintiman dengan Tuhan. Haleluya, ada haleluya Bapak Ibu? Yang punya suami, yang istri sudah menikah di sini. Berapa kali dalam seminggu saudara berhubungan intim dengan suami istri saudara? Saudara paling tahu. Kenapa Bapak Ibu? Adanya hubungan intim mempererat komunikasi. Amin. Mempererat kasih. Amin. Mempererat sayang. Haleluya. Mempererat, melekat
Haleluya. Yang pertama, orang yang punya relationship with God, dia terjadi keintiman. Saudara yang diberkati Tuhan, ada di mana satu titik saya merasa bahwa dalam hubungan suami istri, dalam hubungan sanak saudara terjadi kerenggangan. Ada banyak jemaat Tuhan di tempat ini yang mungkin pernah merasakan waktu-waktu, titik di mana seakan-akan saya jauh dengan istri saya jauh dengan suami saya, sekalipun dia tidur dengan saya. Haleluya. Adakah pernah di dalam hati saudara, saya jauh dengan orang tua saya jauh dengan anak-anak saya jauh dengan orang yang saya kasih, sekalipun mereka ada di sekeliling kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena tidak terjadinya keintiman. Tidak ada intimasi. Makanya perlu hari-hari ini kita menjalin hubungan yang baik. Lebih lagi, hari-hari ini kita perlu menjalin hubungan yang dekat. Dekat dengan Tuhan. Saudara lihat Mazmur 63. Mari saya bawa saudara di Mazmur pasal 63 ayat 8, firman Tuhan berkata begini. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Jadi sekali lagi, Mazmur 63 ayat 8, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Saudara, jiwa kita haruslah melekat dengan Tuhan. Artinya, tandanya saudara punya intimasi, saudara punya keintiman dengan Tuhan. Bapak Gembala jauh kok tuh ibu, mau minta tolong Bapak Modi dengan Ibu Nuri, kalau itu contoh melekat bagaimana? Boleh Mama Diri? Boleh. Mau kasih contoh dulu, itu melekat bagaimana? Melekat. Ya enggak apa-apa kan suami istri. Melekat bagaimana Bu? Boleh. Itu melekat. Mengada kata kok di sana. Jadi itu melekat bukan cuma baku pegang tangan. Amin. Ya. Boleh kasih tepuk tangan, dia luar biasa. Haleluya. Jadi itu melekat bukan cuma bilang ngana di sana kita di sini. Ada jarak yang memisahkan kita. Jarak koronces 1 meter. Amin. Haleluya. Di dalam Tuhan jangan jaga jarak Bapak Ibu. Kalau di orang dengan orang, manusia dengan manusia, ada etika-etika yang harus kita lakukan, taati. Bahkan peraturan-peraturan hari-hari ini. Tetapi dengan Tuhan, ya ada Pak Tuhan pekamu jaga jarak ngoni dengan kita. Haleluya, amin. Karena firman Tuhan berkata, mendekatlah kepadaku. Mendekatlah hanya kepada Tuhan. Kalau Mazmur berkata, Mazmur Daud, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan remuk jiwanya. Amin. Haleluya. Ada yang sakit hati di tempat ini? Ada. Ada yang patah hati. Ada yang remuk jiwa. Saudara, hari-hari ini jangan tertutup di hadapan Tuhan. Manusia boleh mengecewakanmu, sekali lagi saya katakan. Manusia boleh meremukkan hatimu. Manusia bisa mematahkan hatimu. Bahkan ada begitu banyak orang yang berusaha mematahkan semangat kita untuk melayani Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman dalam Mazmur Daud, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan remuk jiwanya. Sebab itu firman berkata, mendekatlah kepadaku, mendekatlah kepada Yesus. Amin saudara. Karena hanya Yesus tempat perteduhan kita, hanya Yesus tempat perlindungan kita, hanya Yesus kota benteng kita.
Dia menara hidup saya dan saudara. Tidak bisa saudara jumpai di dunia ini. Di bawah kolong langit ini tidak ada tempat terindah, ternyaman, terhebat selain di hadirat Tuhan. Yang penting saudara harus mengalami ini. Amin. Saudara harus mengalami intimasi. Saudara harus mengalami keintiman dengan Tuhan. Bagaimana saudara intim dengan Tuhan? Yaitu jiwaku melekat. Jiwaku merindu menyembahmu selalu di dalam kekuatan Yesus. Amin. Haleluya. Apalagi Bapak Ibu, Mazmur 91 ayat 14. Ku angkat hatiku. Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepada Tuhan. Sebab akibat. Sebab saudara melekat kepada Yesus. Akibatnya semua diluputkannya. Dia akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Orang yang mempunyai keintiman dengan Tuhan, jiwanya melekat kepada Tuhan. Hatinya melekat kepada Tuhan, Bapak Ibu, amin. Saudara, haleluya. Saudara diberkati, amin. Baru poin yang pertama Bapak Ibu. Saya saja sangat terberkati dengan firman Tuhan karena saya mengalami bagaimana ketika saya jauh dari hubungan yang sesungguhnya. Saya merasakan biarlah ada 100 juta di tabungan, biarpun ada 1 miliar di tabungan, nyanda ada arti semua itu. Kita punya segala-galanya, kita bisa berdiri sendiri tanpa siapapun. Tetapi ketika tidak punya relationship with God, tidak punya hubungan dengan Tuhan, saya merasakan satu titik di mana itu tidak berguna. Haleluya Bapak Ibu. Mimpi-mimpi Tuhan hasilkan 1 miliar kita di tabungan. Oto barang 2, motor barang 3. Dari motor kerus sampai DP gode. DP kira DP hidup sesenang-senang. Ketika ada masalah, tantangan, persoalan Bapak Ibu, tidak ada guna semua. Karena yang saudara perlu, jiwaku melekat kepada Tuhan. Hatiku melekat kepada Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya las keselamatan. Hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah sampai selama-lamanya. Yang penting saudara mengalami keintiman dengan Tuhan. Ayo Bapak Ibu, mari kita semangat lagi. Kita dekat lagi dengan Tuhan. Karena beberapa kali kita jauh dari Tuhan. Sekalipun kita selalu dilihat melayani. Kita aktif melayani. Tapi ada di mana kekosongan di dalam hati itu terjadi. Dan apa yang harus kita isi di tengah-tengah kekosongan itu? Yaitu kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kenapa kita harus intim dengan Tuhan? Karena ketika keintiman terjadi, Tuhan akan memberitahukan, Mazmur 25:14, Dia akan memberitahukan perjanjian-perjanjiannya. Dan bahkan Bapak Ibu, ketika kita intim
menjalin hubungan dengan Tuhan, Tuhan akan memberitahukan identitas, jati diri setiap pribadi lepas pribadi. Pernahkah kehidupan saya dan saudara ketika kita mengalami masalah, kita lupa siapa kita? Ya, kita lupa siapa kita. Kita lupa identitas kita. Kita lupa jati diri kita itu siapa. Ketika masalah datang seringkali kita lupa siapa kita. Keintiman dengan Tuhan membawa kita kepada pengenalan akan jati diri saya dan saudara. Haleluya. Daud mengerti baik siapa dia. Daud mengenal baik siapa Tuhannya. Dan ketika dia berada di dalam medan perang, sekalipun Goliat raksasa, membawa pedang, pentung dan sebagainya, membawa perisai dan dengan dasar sebagai orang yang besar raksasa, Daud datang dengan membawa nama Tuhan. Dia tidak melihat siapa dirinya yang kecil, yang mau dibandingkan dengan Goliat yang besar. Tetapi dia tahu jati dirinya itu siapa. Jati diri kita adalah anak-anak Tuhan. Dan kita tahu siapa Tuhan kita. Sehingga kita berperang, ketika ada di medan perang, bukan masalah yang kita lihat. Karena masalah membawa duka cita, membawa sakit, membawa kehancuran. Tetapi Daud dengan badannya yang imut, pendek, kecil, dia datang dengan membawa nama Tuhan. Sehingga saudara pernah nonton Captain America? Orang yang besar berubah menjadi manusia raksasa hijau, namanya siapa? Hulk. Haleluya, dorang tahu no. The Avengers ini. Hulk datang Bapak Ibu. Seandainya ya, kita bisa bayangkan. Tiba-tiba Hulk datang, badan besar, hijau, dapat tako. Dia datang sebagai masalah. I am the Hulk. Masalah bilang, I am the Hulk. Saudara dengan beraninya berdiri tegak dan berkata, I am the Son of God. Men? Masalah datang, besar bagaimanapun, saudara berdiri dan berkata, aku anak Allah, aku anak Tuhan. Anak-anak Tuhan memiliki intimasi dengan Tuhan. Haleluya. Hanya anak-anak Tuhan yang mengalami intimasi di dalam Tuhan. Kenapa? Karena anak-anak Tuhan di mana saja mereka jatuh, Papa. Sorry. Tuh? Apa-apa? Papa. Jatuh sadiki. Papa. Haleluya. Saya pernah cerita tentang Ain waktu dia jatuh. Bagaimana? Berteriak. Papa, Papa. Hanya anak-anak Tuhan. Hanya anak-anak Tuhan yang mampu mengalami hal seperti ini Bapak Ibu. Amin. Yang membuka hatinya melekat kepada Tuhan. Yang membuka hatinya melekat hanya kepada Tuhan. Sehingga saudara akan punya kepercayaan diri. Saya anak Tuhan. Saya anak Tuhan. Itu jati diri kita. Itu identitas kita Bapak Ibu. Identitas kita bukan hanya tertera, tertulis, tercantum di catatan kartu kecil. Identitas kita, agama kita, Kristen. Tetapi identitas kita adalah pengikut Kristus. Bukan hanya sekedar mengikuti, tetapi kita ini adalah anak-anak Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Yang kedua, boleh sama-sama 1, 2, 3. Memiliki visi yang tajam. Saya dapat berkat kemarin hari tentang visi yang tajam. Dan mulai aplikasikan dalam kehidupan saya pribadi. Saya mulai merenungkan apa sih visi di dalam kehidupan kita. Ya.
Mari kita buka Yesaya pasal 50 ayat 4. Tereng. Woo! Boleh kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku telinga seorang murid supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang sahabat terus telepon tuh dia. Kenal? Haleluya. Ada di tempat ini yang tidak punya telinga? Hah? Amin. Semua kita punya telinga. Amin. Jadi poin yang kedua ini semua adalah bagian kita. Karena apa Bapak Ibu? Yang kedua, kita akan menerima atau kita akan memiliki visi yang tajam daripada Tuhan. Ketika kita in relation with God. Ketika ada hubungan, menjalin hubungan yang baik, yang dekat dengan Tuhan, maka Tuhan memberi kita visi yang tajam. Setiap pribadi lepas pribadi kita punya visi. Amin. Kita punya mimpi. Tadi malam ada yang mimpi indah. Haleluya. Ada Bapak Ibu? Tadi malam ada yang mimpi indah. Kita rindu. Kerinduan saya dan saudara, semua kita. Ada mimpi-mimpi yang indah yang telah terlukis lewat pandangan mata kita, bahkan mata rohani kita, yang nantinya akan di-ACC oleh Tuhan dan menjadi realita. Makanya Bapak Ibu, setiap umat Kristen, orang percaya, saya dan saudara, hari ini kita harus punya visi. Amen. Boleh bilang visi, bukan pici nih, visi. Visi. Nah, visi itu harus kita pertajam. Karena sama seperti firman Tuhan ini, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku telinga seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Yusuf, Daniel, Yesaya, dan begitu banyak tokoh di Alkitab. Mereka mendengarkan suara Tuhan. Mereka mendapat visi, mereka mendapatkan penglihatan. Sehingga ada begitu banyak nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan dipakai Tuhan untuk menjadi penyambung lidah Tuhan. Sebagai penyambung lidahnya Tuhan, kita harus menajamkan visi kita. Dengan bagaimana Bapak Ibu? Yaitu dengan setiap pagi. Haleluya. Setiap pagi, setiap saat, mari kita dengar suara Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita dengar suara Tuhan. Untuk apa Bapak Ibu? Ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, maka suara Tuhan mengingatkan, meneguhkan, mempertajam imanmu, mempertajam mata rohanimu, mempertajam hati nuranimu. Haleluya. Kalau dulu kita tidak punya belas kasih, sekarang saya diubahkan Tuhan karena saya punya visi dari sorga. Saya rindu punya telinga seperti seorang murid, hati sebagai seorang hamba. Seorang murid berbicara seorang hamba. Haleluya. Dia adalah pribadi yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Kalau saudara mau dipertajam visimu, mimpi-mimpimu secara pribadi, secara umum, saudara harus sama seperti Yesaya 50 ayat 4. Amin. Dengar selalu firman Tuhan, sehingga lewat suara firman Tuhan, maka telingamu dipertajam, imanmu dipertajam, kepercayaanmu dipertajam, sehingga saudara-saudara pelayanan di mana saja Tuhan
terjadi. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada visi yang tajam di situ. Haleluya. Pelayananmu pasti diberkati Tuhan. Pekerjaanmu pasti diberkati Tuhan. Saudara, saya adalah seorang yang rindu bahwa setiap visi saya digenapi oleh Tuhan. Dan bukan hanya digenapi, Tuhan bilang begini, Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan. Visi itu baik. Apa kebaikan hatimu? Apa kebaikan yang saudara rindukan terjadi dalam hidupmu? Bawa kepada Tuhan. Karena dia berkata dalam firman Tuhan, nyatakanlah segala permintaanmu itu dalam doa dan permohonan. Amin. Nyatakan. Karena visi daripada Tuhan itu harus dinyatakan. Yesaya menyatakan visi dari sorga dan benar itu terjadi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, orang yang mau bergaul karib, orang yang mau menjalin hubungan, orang yang mau di dalam hubungannya dekat dengan Tuhan, yang pertama saudara harus intim melekat hati dan jiwa. Yang kedua saudara harus memiliki hati hamba. Saudara harus memiliki telinga seperti seorang murid yang mau merendahkan diri. Apa yang gurunya ajarkan, apa yang gurunya beritahukan, dia mendengar dan melakukannya dengan ketaatan. Ini bagian dari bagaimana kita melekat dengan Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu, selanjutnya pada poin yang ketiga, saudara damai. Memiliki visi. Yang pertama punya visi, punya mimpi-mimpi yang indah Tuhan, bla 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 bla, genapi. Dan proses untuk menggenapi visi kita harus memiliki misi. Amin. Apa misi saudara secara pribadi? Kalau dalam kehidupan saya sekarang, Tuhan taruhkan ini, yaitu membawa shalom. Amin. Damai sejahtera. Buka Roma 14 ayat 19. Roma 14 ayat yang ke-19 berkata seperti ini. Sebab itu marilah kita apa saudara? Mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling haleluya. Mana tuh gambarnya? Lihat tuh. Haleluya. Membawa damai sejahtera. Roma 14 ayat 9, dia berkata bahwa kejarlah. Mengejar hadirmu dalam hidupku. Yesus hadir dalam hidupmu, damai sejahtera engkau temui. Amin. Matius 5 ayat yang ke-9. Matius 5 ayat yang ke-9 berkata, ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut. Amin Bapak Ibu. Pertama, kejar kedamaian. Usahakanlah kedamaian. Ketika engkau melayani Tuhan, ada firman Tuhan itu tercatat. Ketika engkau mau bawa persembahanmu di rumah Tuhan, ingatlah dulu, apakah engkau sudah berdamai? Ketika belum ada damai, pulang dulu, balik dulu, bereskan dulu. Mari kita saling mengampuni satu akan yang lain. Karena ketika kita mengampuni satu akan yang lain, maka ada damai. Haleluya. Ada damai. Saya minta waktu, saya mau cari ini ayat ini, saya rindu untuk saudara baca sama-sama. Ini firman Tuhan yang luar biasa, yang sangat memberkati saya. Saya rindu saudara juga. Firman Tuhan, Markus 11, Markus pasalnya yang ke-11,
ayatnya yang ke 24, 25. Nanti orang akan baca mulai dari ayat 22 juga bisa. Mulai dari ayat 22 jo sampai ayat 25. Ini firman Tuhan saya skip. Keep bukan skip ya. Keep dalam hati dan handphone saya supaya saya tidak lupa. Coba saudara lihat. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ayat 4, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ayat 25 bilang apa? Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Amin. Haleluya. Berulang-ulang saya katakan, saya keep benar firman Tuhan ini. Saya jaga benar firman Tuhan ini dalam hati saya. Dan berusaha, kejar, lakukan, sehingga punya damai sejahtera. Amin Bapak Ibu. Karena hanya dalam damai sejahtera kita hidup tenang. Amin. Makan pun senang. Amin. Makan biar cuma apa ada, tetap kenyang. Haleluya. Kenapa? Ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Matius 5 ayat 9 menjadi bagian saya dan saudara. Ketika kita membawa damai, kita akan disebut anak-anak Tuhan. Haleluya. Yang keempat Bapak Ibu, ada tujuan. Apa tujuan saudara menjalin hubungan dengan Tuhan? Haleluya. Pertanyaan ini pribadi lepas pribadi kita yang akan menjawab. Apa tujuan kita hidup menjalin hubungan dengan Tuhan? Saya mau bawa Filipi 3 ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan, memperoleh hadiah. Hadiah apa itu Bapak Ibu? Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini panggilan kita Bapak Ibu. Tuhan memanggil kita untuk dekat dengan Dia. Tuhan memanggil kita untuk melekat dengan Dia. Karena Tuhan punya tujuan. Ayatnya yang selanjutnya. 16. Karena itu marilah kita mari kita pikir. Mari kita berpikir. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga padamu. Kita mau berlari-lari, pikiran kita tertuju kepada satu, yaitu hadiah kekekalan, mahkota kehidupan. Amin Bapak Ibu, haleluya. 1 Petrus 1 ayat 9. 1 Petrus 1 ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Ya. Haleluya. Saya dan saudara telah diselamatkan oleh Tuhan. Saya dan saudara telah dipulihkan oleh Tuhan. Saya dan saudara sudah diberkati oleh Tuhan. Kalau engkau sakit, Tuhan telah sembuh. Dia telah sembuhkan saudara. Sakit apapun dalam hidup, Tuhan berkata, Tuhan adalah Jehovah Rafa. Dia Allah penyembuh. Bahkan Dia adalah Jehovah Jireh.
Dia Allah penyedia segala kebutuhan keperluan saudara, bahkan kebutuhan pelayanan di tempat ini. Tuhan akan menyediakan tepat pada waktunya. Satu hal tujuan Tuhan, mari kita punya hubungan dengan Tuhan. Mari kita intim dengan Tuhan Bapak Ibu. Mari jiwa kita melekat. Mari hati kita melekat kepada Tuhan. Orang yang mau melekat di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang akan memiliki keempat hal ini. Amin. Amin saudara. Damai sejahtera Kristus menjadi bagian saya dan saudara ketika kita hidup di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Kau biarkan ku berjalan sendiri, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa. Mari buka hatimu Bapak Ibu. Tuhan rindu menjamah Kau. Kau Bapa. Kami mau menyatakan Tuhan, Kau Bapa yang baik. Engkau yang mengerti, Engkau yang peduli. Tak Kau biarkan, amin, ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa.
Angkat kedua tanganmu. Engkau orang-orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Engkau adalah orang-orang yang mau intim di saat ini di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu bagi Yesus. Katakan, Tuhan, aku mau intim dengan Engkau. Aku mau menjalin hubungan baik dengan Engkau. Aku mau dekat dengan Engkau. Tuhan, kami mau melekat dengan Engkau. Jangan Kau biarkan kami, Tuhan. Jangan Kau tinggalkan kami, Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan sendirian. Engkau Bapa yang baik. Amin. 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 Sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Katakan, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Lagi-lagi katakan, Engkau sungguh baik. Kamu lihat bagi Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh dahsyat luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Engkau telah datang dan berbicara, menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami telah dengar firman-Mu, tanamkan firman itu di tanah hati kami yang paling subur. Sehingga itu akan bertumbuh, berbunga, bahkan menghasilkan buah. Buah yang baik, buah yang kekal, itu yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami semua. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Hamba-Mu Veronica Rambitan, kami percaya dimanapun dia pergi dan berada melayani pekerjaan-Mu, Tuhan memberkati. Berkati dia dengan kekuatan, berkati dia dengan kesehatan. Berkat-berkat Abraham, Ishak, Israel boleh menjadi bagian. Keluarganya diberkati, anak-anaknya diberkati, suaminya diberkati dan dipakai Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih, kami akan memberikan persembahan sebagai tanda kami beribadah kepada Tuhan. Memberkati kami semua. Ada yang 30, ada yang 60, bahkan ada yang 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi persembahan ini. Haleluya, amin. Terima kasih, silakan duduk saudara. Kita akan memberikan persembahan sebagai tanda kita beribadah kepada Tuhan. Haleluya, beri yang terbaik bagi Tuhan, sebab Tuhan sudah memberi yang terbaik dalam hidup kita. Melakukan
Tuhan, kami sungguh diberkati Tuhan pada siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, sudah kita akan dengarkan pengumuman sebagai pengumuman kita untuk minggu depan pelayanan. Jangan lupa doa puasa, dan untuk berikutnya kita akan berhari Minggu dalam ibadah. Dan puji Tuhan saudara, mungkin ada pengumuman lain atau mungkin ada pengumuman tambahan, nanti akan diberitakan di WA Group. Amin. Saudara diberkati. Amen. Saudara diberkati. Amen. Boleh lambaikan tangan. Haleluya. Kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Doa penutup, doa berkat akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Modi Ulur. Haleluya. Praise God. Sebab kasih setia. Kasih setiamu lebih dari itu, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Mari lebih lagi, sebab kasih setiamu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Haleluya. Sekali lagi katakan, betapa ku Haleluya. Sorak-sorak kemenangan, sorak-sorak kemenangan, sorak-sorak kemenangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Dalam perhimpunan kami di tempat ini, dalam ibadah raya di hari Minggu ini Tuhan, di Gereja Bethel Indonesia Warukapas, Engkau telah hadir, Engkau telah mengurapi kami, Engkau telah memberi kami kekuatan baru, sebab Engkau telah mengajar kami untuk lebih dekat dan melekat dengan Engkau Tuhan. Karena kami tahu dunia boleh menjanjikan segala sesuatu yang indah-indah, yang spektakuler sekalipun, namun tidak pasti. Dunia boleh menjanjikan kepastian, tetapi hasilnya pun tidak pasti. Tetapi siang hari ini, ketika firman-Mu diberitakan, kami mendapatkan kepastian dari Tuhan. Sebab setiap orang yang melekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberitahukan hal-hal yang besar dalam hidupnya. Apa yang akan terjadi di masa depan, Tuhan sudah memberitahukan hari ini, saat ini, dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur melayani, beribadah, memuji Tuhan yang dahsyat, Tuhan Immanuel, Sang Pemilik nafas hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Di akhir ibadah kami pada siang hari ini, tak lupa juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Indonesia adalah milik-Mu Tuhan. Engkau yang telah membentuk bangsa ini dari semula. Dan biarlah bangsa ini Tuhan boleh bertekuk lutut, memuji, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami akan melihat ada tuaian besar di bangsa ini. Dari Papua sampai dengan Aceh, ada gelombang-gelombang besar, pertobatan-pertobatan massal terjadi
atas bangsa ini. Kami akan melihat ada tari-tarian di jalan-jalan, di kota-kota, di desa-desa, bahkan di gunung-gunung, di lembah-lembah. Ada pujian dan pengagungan bagimu Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Diberkatilah Indonesia Tuhan. Perekonomian di bangsa kami diberkati. Pembangunan di bangsa kami diberkati. Keamanan bangsa kami diberkati. Tuhan memberkati seluruh jajaran pemerintahan, bahkan setiap lembaga-lembaga kenegaraan di bangsa kami. Baik itu lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun institusi TNI Polri. Semua diberkati, ditolong Tuhan, dimampukan Tuhan untuk apapun yang mereka rencanakan, apapun yang mereka kerjakan. Semuanya menurut mau dan kehendak Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan mereka. Terpuji-pujilah namamu kekal untuk selamanya. Berkati khusus desa ini, desa Warukapas Tuhan diberkati. Pulihkan desa ini Tuhan. Selamatkan Warukapas. Selamatkan Warukapas Tuhan. Segala bentuk pekerjaan kuasa iblis setan, roh-roh agamawi, segala dogma-dogma yang didirikan atas kebenaran manusia yang ingin menghalangi, menghambat umat-umatmu untuk beribadah, untuk bersekutu dengan Tuhan. Roh-roh kekerasan hati, roh-roh penolakan akan kebenaran firman-Mu, roh-roh murtad, kami ikat, patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Hanya dari Warukapas dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan. Jadikan gereja Betel Indonesia Warukapas menjadi mercusuar bagi Warukapas dan sekitarnya. Menjadi mercusuar bagi Minahasa Utara, bagi Sulawesi Utara demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah gereja ini Tuhan. Seluruh program-program pelayanan diberkati. Sarana prasarana pelayanan Tuhan juga memberkati. Cukupkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan jiwa-jiwa baru, keluarga-keluarga baru akan datang ke tempat ini. Mereka akan berbondong-bondong untuk datang beribadah bersama dengan kami. Bahkan Tuhan akan kirim pemimpin-pemimpin di daerah kami. Pengusaha-pengusaha, orang-orang yang Tuhan sudah berkati. Mereka datang memuliakan Tuhan di tempat ini. Memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Bahkan jiwa-jiwa, keluarga-keluarga yang pernah merintis pelayanan di tempat ini, dimanapun mereka berada, Tuhan bawa kembali mereka. Mereka boleh menikmati jerih lelah mereka di awal pelayanan di tempat ini. Mereka boleh menikmati kasih karunia itu Tuhan. Sebab itu kami minta Bapa, bawa mereka kembali. Kembalikan jiwa-jiwa itu Tuhan. Bahkan mereka Tuhan yang pernah menopang, membantu Tuhan, kerjaan-Mu di tempat ini. Tuhan, kasih karunia-Mu bagi mereka. Biar mereka diberkati dimanapun mereka berada. Dan mereka boleh juga ada bersama dengan kami di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Biar Engkau berkarya terus atas pelayanan di tempat ini. Bapak Gembala dan Ibu Gembala diberkati Tuhan. Kekuatan, kesehatan, hikmat Allah atas mengayomi, menaungi mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan kesehatan yang sempurna, kesehatan ekstra dari surga menjadi bagian hamba-Mu. Diberkatilah hamba-Mu dan keluarga besar hamba-Mu. Mereka semua diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih pakai Bapak Gembala kami. Menjadi gembala yang baik, menjadi seorang pemimpin yang bijaksana, di mana Tuhan percayakan dia menggembalakan, bahkan berdiri melayani kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapa di sorga, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Karena di saat kami mempersembahkan hidup kami, bahkan mempersembahkan apapun, Engkau yang telah mengingatkan kami untuk kembali berdamai dengan siapapun. Jika ada salah bicara, jika ada salah tingkah, jika ada salah kata, jika ada salah sifatik, apakah perbuatan kami mohon ampun Tuhan. Karena kami membawa seentero hidup ini, membawa persembahan-persembahan kami, agar supaya layak semua diterima Tuhan.
supaya semua layak diberkati Tuhan. Tuhan, sadarlah kami banyak kekurangan, banyak kelemahan. Tapi saat ini kami berdamai dengan sesama. Kami berdamai dengan Tuhan. Sesuai persembahan apapun yang kami korbankan hari ini, kami percaya semua itu diterima Tuhan. Semua itu diberkati Tuhan. Semua itu menyenangkan hati Tuhan. Sehingga apa yang kami persembahkan, kami hidup untuk menerima damai sejahtera, sukacita dan bahagia dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak yang baik, semua kami membawa seenter hidup kami diberkati Tuhan. Semua kami membawa persembahan, apalagi kami mempersembahkan persembahan perpuluhan. Itu adalah satu tuntutan dan kewajiban untuk kami kembalikan kepada Tuhan. Kami percaya ketika kami memberi dengan sukacita, kami menabur dengan senang hati, kami percaya janji Tuhan, Engkau akan menerima berkat 100 kali lipat dengan sukacita, damai sejahtera. Usaha dan pekerjaanmu diberkati, rumah tanggamu diberkati, anak cucu cecemu diberkati Tuhan. Karena Engkau memberikan dengan segenap hati, Engkau memberikan dengan sukacita, Engkau memberikan dengan senang hati. Itu yang dikatakan firman bagi kami. Kami memberikan persembahan diakonia, kami memberikan persembahan khusus untuk alat musik. Apapun yang kami persembahkan saat ini Tuhan, Engkau mengerti, Engkau tahu isi hati kami meletakkan persembahan ini. Untuk itu Tuhan bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami doa juga Tuhan sebelum menutup ibadah ini, kami doa juga Tuhan untuk keluarga besar Monding Bidara. Yang hari ini, tepat hari ini, Ibu Lisbeth Bidara. Ditambahkan Tuhan umur panjang. 1 tahun lagi bagi dia itu anugerah Tuhan. Dia boleh mengucap syukur karena 53 tahun Tuhan pelihara ibu ini, melewati banyak pergumulan, persoalan, masalah. Tapi kalau dia ada sampai hari ini adalah anugerah Tuhan. Itu karena kasih karunia Tuhan. Biarlah kami perkatakan, Ibu Lisbeth Bidara diberkati. Suami istri diberkati, anak cucu cece diberkati, dan semua pekerjaan mereka diberkati, pelayanan mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua yang menikmati umur panjang, termasuk hamba-Mu dan kami semua orang tua anak-anak, sampai hari ini kami mengucap syukur untuk umur panjang. Terima kasih semua karena penyertaan Tuhan. Semua karena berkat mujizat nyata dalam hidup kami. Bersyukurlah kami. Kami berkata Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Biarlah hidup dan hati kami semakin melekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, supaya masa depan kami semua diberitahukan oleh Tuhan. Karena ketika kami punya telinga, kami mendengar firman. Kami tidak mendengar apa kata orang, tapi kami mendengar apa kata Tuhan. Karena kata Tuhan mendatangkan berkat, kata Tuhan mendatangkan sukacita, kata Tuhan, perkataan Tuhan mendatangkan damai sejahtera dan satu kebahagiaan. Semua karena Yesus, semua karena Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Terpujilah nama-Mu ya Allah kasam berselamanya. Hamba tetap doa Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan yang telah mengerjakan pekerjaan Tuhan. Secara khusus hamba doa Tuhan agar supaya untuk worship leader Tuhan diurapi. Dia punya tenaga yang sangat luar biasa Tuhan. Dia melayani Tuhan dengan sekuat tenaga, dengan segenap hati. Tuhan diberkati, tetap diurapi Ibu Lika, mereka suami istri, anak-anak, usaha dan pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Terima kasih banyak Bapak hamba Tuhan, berdoa khususnya Tuhan untuk hamba-Mu Treswulur Tuhan. Engkau lihat Tuhan, sekuat tenaga Tuhan dia melayani Engkau. Kami tidak dapat membalas Tuhan segala kebaikan tenaga yang dia keluarkan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tapi kami doa agar supaya Trace senantiasa tetap memuliakan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Trace tetap diurapi Tuhan, masa depannya dalam tangan Tuhan.
Demikian juga Tuhan Henry Chama Yesus, bahkan untuk Ekel Chama, semua diberkati, semua diurapi, dan biarlah semua pelayan mereka memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Terima kasih hamba juga Tuhan untuk Grace Tuhan Chama, dalam nama Yesus. Semua kami yang ada di altar ini diberkati Tuhan. Kami semua mengangkat tangan, jemaat-jemaat semua diberkati Tuhan. Semua yang ada di altar angkat tangan, memberkati semua jemaat-jemaat yang hadir. Orang tua, anak-anak, lansia, bayi, semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Biarlah damai sejahtera, sukacita, bahagia dalam nama Yesus menyertai orang semua hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah namamu ya Allah sampai selamanya. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Engkau mengerti, engkau peduli, engkau tahu iman kami. Karena iman kami semua sudah diberkati. Karena iman kami beroleh selamat. Karena iman sakit apapun dalam tubuh kami sudah disembuhkan, sudah dipulihkan. Sehingga kami boleh bersuka cita, kami boleh berbahagia, kami mengucap syukur. Semua yang diberkati mengucap syukur kepada Tuhan. Semua yang diberkati dengan iman sama-sama katakan amin, amin, amin. Oke. Makasih banyak, Tuhan Yesus memberkati orang semua. Saudaraku dalam Tuhan, terima kasih untuk kehadiran kita. Biarlah semua orang ada damai, ada sukacita, saling mengasihi, saling mengampuni. Jalan bersama melayani Tuhan.